Motif ayah korban yang diduga menghabisi nyawa keempat anaknya masih didalami polisi. Sementara KPAI menyesalkan lambannya penanganan laporan ibu korban atas KDRT yang dilakukan terduga pelaku sebelum membunuh keempat anaknya. Kasus pembunuhan terhadap 4 orang anak yang diduga dilakukan ayah kandungnya jadi sorotan. Bagaimana tidak? Publik pasti tak habis pikir. Seorang ayah yang harusnya menjaga dan melindungi buah hatinya justru tega menghabisi nyawa anak-anaknya. Rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini jadi saksi bisu kekejian sang kepala keluarga. Sebelum membunuh keempat anaknya, terduga pelaku telah terlebih dahulu menganiaya istrinya. Penganiayaan ini telah dilaporkan ke polisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan lambannya penanganan terhadap laporan ibu korban atas KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Jika laporan cepat diproses, kasus pembunuhan yang menewaskan 4 orang anak ini mungkin tak terjadi. Situasi ini dipicu adanya KDRT. Jadi ada suami istri yang sedang bertikai dan kemudian terjadi kekerasan fisik gitu ya. Dan sudah ada laporan kepada kepolisian. Nah ini tentu kami menyayangkan mengapa langkah-langkah terukur ya ini tidak dilakukan pada seseorang yang sedang berperkara atau dalam hal ini sudah dilaporkan ya. Nah, kenapa? Karena ada keterhubungan antara kekerasan di dalam rumah tangga suami dan istri misalnya dengan kekerasan lainnya yaitu kepada anak-anak. Polisi membenarkan adanya aduan dari ibu korban yang mengalami KDRT dari suaminya, yang kini jadi terduga pelaku pembunuhan keempat orang anaknya. Polisi mengklaim telah memproses aduan itu. Namun, suami korban mangkir dari pemeriksaan polisi. Sama Polsek sudah dilakukan pemanggilan, dari Babin datang untuk mengundang dari pihak terduga pelaku inisial P ini untuk datang ke kantor, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat dan mengirimkan SMS ke Babin bahwa yang bersangkutan masih ada kegiatan di luar. Sementara tim forensik Rumah Sakit Kramat Jati yang melakukan otopsi terhadap keempat jenazah korban menemukan adanya luka lebam. Para korban yang diduga sudah meninggal 3 hingga 5 hari saat ditemukan bisa jadi mengalami penganiayaan sebelum kematiannya. Kondisi mayat tersebut dalam kondisi yang sudah membusuk. Artinya diperkirakan kematiannya 3 sampai 5 hari sebelum kita datang ke TKP atau sebelum diperiksa ini. Didapatkan kecurigaan adanya lebam pada daerah mulut dan daerah hidung. Nah, kenapa kecurigaan? Karena lebam ini bersama dengan proses pembusukan itu tidak begitu jelas. Makanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi atau PA, kemudian DNA dan toksikologi. Polisi menyebut kondisi terduga pelaku kini mulai membaik. Pemeriksaan akan dilakukan pada terduga pelaku untuk mengungkap motif perbuatannya. Rumah Sakit Polri juga siap melakukan tes kejiwaan terhadap terduga pelaku jika diminta oleh penyidik. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.